Yang akan kita bahas adalah bagaimana Ustaz tentang orang hamil dan menyusui Ustaz ini Ustaz. Ketika puasa. Nah, seorang istri yang hamil tua merasakan letih sekali, apakah boleh membatalkan puasa ataukah harus lanjut? Ya, kita jawab ya. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah hamabad. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Imam Ghazali lagi, kembali lagi Ustadz. Masya Allah, ketemu lagi Ustadz ya. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat Ustadz. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah semuanya dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, Masya Allah. Ini dari hari ke hari kita pembahasan yang apa Ustadz ya? Nggak pinggir jurang juga sih Ustadz sebenarnya Ustadz ya. Membingungkan Ustadz ya kan ya. Dimana mungkin ada sebagian yang tidak tahu ya kan, tidak tahu menahu masalah permasalahan fikih puasa ya kan selama bulan Ramadan, dan tentunya juga akan kita bahas lagi di sini Ustadz di Nida Podcast Ustadz ya. Dan ini juga insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk tema kali ini Ustadz. Apa itu? Ya kan, dimana dimana semua para orang tua tuh alhamdulillah Ustadz ya, ketika mempunyai keturunan ya, karena itu memang karunia dari Allah Ta'ala Ustadz ya kan Ustadz ya, menginginkan untuk mempunyai keturunan. Nah ya kan, pasti mempunyai juga keturunan yang soleh dan soleha Ustadz ya, seperti antum ini Ustadz ya. Masya Allah, calon bapak Ustadz. Amin. Ini dia Ustadz ya, calon bapak ini Masya Allah luar biasa, dan juga paling tidak harus ngerti Ustadz ya, buat semua teman-teman ataupun semua yang sedang menonton acara ini Ustadz ya kan. Paling tidak ketika istri sedang hamil di saat puasa Ramadan, atau ketika si istri sedang menyusui ya kan, ini juga menjadi apa ya Ustadz ya, permasalahan juga bukan, tapi banyak juga yang mungkin tidak tahu Ustadz ya tentang bab masalah fikih ini nih yang kita akan kita bahas pada hari ini Ustadz ya. Seorang istri yang hamil tua merasakan letih sekali, apakah boleh membatalkan puasa ataukah harus lanjut ya. Dan sebagai suami ataupun sebagai calon suami juga harus tahu harus tahu ya kan, bagaimana sih ketika kondisi istri sedang hamil. Karena mau tidak mau istri itu nanti akan bertanya kepada suami terdahulu ya kan? Santai Ustaz, sebelum dia bertanya kepada ustadznya Iya betul Ustaz. Nah maka dari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana Ustaz tentang orang hamil dan menyusui Ustaz ini Ustaz. Ketika puasa. Nah, kita jawab ya. Jawab langsung Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Tentunya ya, akhi dan jamaah semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Amin ya rabbal alamin, dan memberikan kepada kita keturunan yang saleh dan juga salihah. Amin. Taib. Pertama yang harus kita ketahui berkaitan tentang ibadah puasa ini, terutama ibadah puasa bagi orang yang menyusui ataupun orang yang hamil. Ini sering terjadi, ya kan? Nah, pertama yang harus kita ketahui, agama itu dibangun dengan kemudahan. Masya Allah. Agama itu dibangun dengan kemudahan. Oleh karena itu banyak sekali dalam Al-Quran Allah itu senantiasa mengkaitkan ibadah itu dengan kemampuan orang. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah ya, apapun itu yang kalian mampu ya, semampu kalian, semampu kalian ya. Kebanyakan ketaatan itu dikaitkan dengan kemampuan ya. Oleh karena itu ketika seorang tidak mampu nanti dimudahkan di situ. Ada jalan di situ. Ada jalan di situ ya, seperti sholat. Seseorang yang tidak mampu sholat berdiri maka dia sholat duduk. Seseorang yang tidak mampu sholat duduk maka dia sholat berbaring misalkan, dan seterusnya ya. Pasti ada kemudahan, ada solusi dari agama ya. Oleh karena itu setiap ketakwaan, setiap perintah ya untuk melakukan ibadah pasti dikaitkan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu pasti ada keringanan di dalam Islam. Akan tapi kalau sebuah larangan
nggak ada kaitannya dengan apa, dengan kemampuan ya. Saya belum mampu meninggalkan zina, misalkan seperti itu. Ada orang mengatakan seperti itu. Saya belum mampu meninggalkan minum khamr, tidak ada, harus meninggalkan. Ini kan masalah meninggalkan. Larangan, larangan harus benar-benar ditinggalkan. Nggak apa, menunggu kemampuan, ya kan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kepada kalian maka kalian tinggalkan. Ya, di sini Rasulullah tidak mengatakan semampu kalian, enggak. Kalian tinggalkan langsung, ya kan? Akan tapi wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Akan tapi yang aku perintahkan kepada kalian berupa ketaatan, maka lakukanlah semampu kalian. Lakukanlah semampu kalian. Baik. Kembali ke masalah apa ibu menyusui ataupun ibu hamil. Ya, terkadang dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya kan? Dikarenakan beberapa hal. Mungkin dokter misalnya mengatakan, "Ibu, kalau kamu tetap berpuasa dalam keadaan kamu hamil tua," misalkan dokter mengatakan seperti itu, maka akan membahayakan janinnya misalnya. Atau akan membahayakan ibu sendiri, ya. Atau seseorang yang menyusui. Kalau ibu masih tetap puasa, dokter mengatakan seperti itu, maka akan menyebabkan susu Anda tidak keluar, ya. Atau menyebabkan yang disusui ini juga bahaya nanti kalau tidak keluar susunya, karena kan tidak berbahaya. Ada asupan gizi dan sebagainya. Ada asupan gizi dan semisalnya. Maka bagaimana hukumnya? Maka kita bahas di sini ya. Nah, kita ini dia, bahas di sini. Ustaz, ya. Insyaallah bermanfaat nih ya. Taib. Adapun hukum ya seseorang yang dia menyusui ataupun seseorang yang hamil, maka kita tafsil di sini. Kita perinci di sini ya. Yang pertama. Para ulama itu mengatakan ya, boleh nggak sih orang yang dia menyusui ataupun orang yang hamil membatalkan puasa? Kita katakan hukumnya boleh. Dengan beberapa syarat. Ya, syarat. Di antara syaratnya seseorang itu ghalaba 'ala dhanni, ya, al-halak abid darar. Seseorang itu mengira ataupun dokter mengatakan bahwasanya hati-hati, kalau kamu seandainya melakukan puasa, ya, melanjutkan puasa kamu nanti bahaya terhadap janin kamu ataupun diri kamu. Nah, ini kan ada larangan dari dokter. Maka yang seperti ini, maka kata para fuqaha disunahkan dia untuk membatalkan. Disunahkan untuk bahkan disunahkan untuk membatalkannya, ya kan? Adapun kalau para dokter ini mengatakan dengan yakin pasti, misalkan kamu kalau masih melanjutkan puasa ataupun melanjutkan puasa dalam keadaan menyusui atau dalam keadaan hamil, pasti akan berbahaya pada diri kamu ataupun anak kamu. Ketika dikatakan pasti seperti itu, maka para fuqaha mengatakan bahkan hukumnya wajib meninggalkan puasa. Nah, Ustaz. Ya, berarti dia harus membatalkan puasa. Hukumnya paham ya? Paham ya? Nah, Taib. Lalu bagaimana dari segi hukumnya? Ya, dari segi hukumnya bagaimana? Apakah dia cuma wajib mengqadha atau harus membayar fidyah? Maka kita tafsir di sini. Yang pertama, ya, seseorang yang dia hamil. Perhatikan di sini ya, permasalahan yang pertama, seseorang yang dia hamil, kemudian dia puasa. Taib. Kemudian dia takut, ya, di dalam puasanya itu takut kemadharatan kepada janinnya. Ya, ini orang yang hamil. Aduh, kalau saya puasa ini, misalkan dokter mengatakan, ibu, kalau ibu puasa nanti tidak ada asupan kepada si janinnya, ya, karena ibu lagi hamil tua, bahaya, harus masuk asupan terus di situ. Maka dalam keadaan ini, ibu hamil ini takut kepada siapa? Kepada janinnya. Akan tapi dia tidak takut pada dirinya kan? Diri saya aman, nggak apa-apa, saya lanjut kuat. Akan tapi bahaya buat janinnya. Maka kalau seperti ini kondisinya, ya, maka boleh bagi ibu ini untuk membatalkan puasa. Itu yang pertama. Akan tapi wajib bagi ibu ini untuk mengqadha dan juga membayar fidyah. Mengqadha dan membayar fidyah, ya. Nah, ya, mengqadha dan membayar fidyah. Kenapa? Karena dia takut, ya, kemadharatan kepada orang lain, yaitu kepada janinnya itu. Kepada janinnya. Berarti apa? Nanti dia wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Ya, paham ya? Itu yang pertama. Thayyib. Kemudian kita ke permasalahan orang yang menyusui.
Nah, Ya, sama juga halnya orang yang menyusui yang dia takut kemadorotan kepada yang disusui. Jadi anaknya yang masih kecil itu, ya kan? Takut. Oh, saya kalau lanjut puasa aman, ya. Akan tapi kalau kata dokter, saya kalau lanjut puasa yang berbahaya ini anak yang saya susui, karena nggak ada asupannya nanti, susu saya nggak keluar misalkan seperti itu kan, maka boleh bagi dia juga berbuka puasa. Boleh bagi dia membatalkan puasa dan wajib ya bagi ibu yang menyusui ini. Ya, wajib dia mengqadha puasanya, juga wajib membayar apa? Fidyah. Sama halnya, karena dia membatalkan puasa dikarenakan apa? Takut kemadorotan itu terjadi kepada orang lain, yaitu kepada anaknya. Paham ya? Ini dua permasalahan yang pertama. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga. Baik. Orang yang hamil lagi, kita kembali ke orang yang hamil. Adapun orang yang hamil, ya, dia takut kepada dirinya dan juga kepada anaknya. Dua-duanya berarti ya. Kalau saya hamil ini kata dokter nanti bahaya bagi diri saya dan juga bahaya bagi anak yang saya kandung. Maka ketika ketakutannya kepada keduanya, madharat kepada keduanya, maka wajib bagi seseorang ibu itu boleh membatalkan puasa dan wajib baginya mengqadha saja. Mengqadha saja. Ya. Karena kata para fuqaha ya, karena ketika digabungkan antara keduanya ya, ketakutan dia membatalkan puasa dikarenakan dirinya dan juga dikarenakan orang lain, maka ukubahnya ataupun yang wajib dia penuhi adalah cuma mengqadha. Ya, karena ketakutannya ada dua tadi kan, ketakutan kepada dirinya dan ketakutan kepada orang yang orang lain, yaitu janin dia. Maka dikedepankan ketakutan kepada dirinya, maka dia cuma wajib mengqadha. Ya, paham ya? Kemudian kembali lagi ke orang yang menyusui. Ya, ketika orang yang menyusui itu juga takut, ya. Waduh, nanti kata dokter madharat bagi diri saya yang menyusui, begitu juga bagi anak yang saya susui. Ya kan? Maka dalam kondisi seperti ini juga dia cuma wajib mengqadha saja. Sama berarti Ustaz ya? Sama, wajib mengqadha saja. Karena di situ ada dua perkara yang dia takutkan. Dirinya dan juga si anak ya. Maka Maka lebih dikedepankan cuma pembatal bagi dirinya, yaitu ketakutan bagi dirinya. Maka dia cuma wajib mengqadha saja. Jadi ada 4 permasalahan akhirnya. Kemudian yang terakhir, kalau dia takut kepada dirinya saja misalkan. Ini yang kelima. Orang yang menyusui takut, aduh nanti madharat kepada diri saya. Kalau anak saya aman misalkan, anaknya kuat misalkan kan. Mungkin kan ada asupan lain mungkin bisa seperti itu, asupan yang lain. Nah, ataupun orang yang hamil, wah anak saya aman insya Allah, janin saya kuat ini kata dokter. Akan tapi saya lemah ya kan. Berarti dia kan membatalkan puasa takut madharat pada dirinya ya kan? Sendiri. Maka dia boleh membatalkan puasa, akan tapi wajib bagi dia untuk mengqadha saja. Karena dia takut pada dirinya sendiri, ya, madharat pada dirinya. Paham ya? Berarti ada 5 permasalahan di sini yang berkaitan tentang ibu hamil dan juga ibu yang menyusui. Adapun fidyah yang dibayar, nanti kan kita katakan tadi ibu hamil ataupun ibu yang menyusui takut kepada janinnya, ataupun takut kepada anaknya kemadharatan, maka dia boleh membatalkan puasa. Maka dia wajib qadha dan fidyah, ya kan? Maka fidyah yang dibayar yaitu 1 mud. Berarti kalau 1 hari dia batal puasa, dia mengqadha 1 hari dan juga membayar 1 mud. 1 mud itu ukuran ya 675 gram atau sebagian mengatakan 700 ya 7 ons lah. 7 ons ya. Kurang dari sekilo. Berupa makanan pokok di negara tersebut, entah itu beras ataupun gandum dan yang lainnya. Paham ya seperti ini. Itu diantara tafsilnya. Ya, di antara perinciannya tentang ibu hamil dan ibu yang menyusui. Nah, ini Ustaz, kalau dengan cara mengqadhanya Ustaz. Ini dia Ustaz yang kadang menjadi pertanyaan Ustaz ya. Bagaimana sih untuk mengqadha ibu yang sedang menyusui ataupun yang sedang hamil Ustaz? Apakah memang harus full penuh atau bagaimana ya kalau ini Ustaz? Ini permasalahan yang sering ditanyakan. Iya, betul. Terkadang kita ingin mengqadha, nanti kita hamil lagi. Bukan kita, seorang perempuan gitu. Hamilnya kadang setiap tahun. Setiap tahun hamil. Dalam madzhab Syafi'i, tetap dia wajib mengqadha semampu dia. Waktu dia mampu, maka dia mengqadha. Ya, karena apa?
Karena udur ini kata para fuqaha Syafi'iyah, mereka mengatakan apa? Udurnya muakkad, ada waktunya. Pokoknya kalau masih ada udur ketika dia masih hamil, nggak apa-apa dia nggak puasa. Akan tapi nanti dia harus mengqadha di hari lain ketika dia tidak hamil ataupun ketika dia tidak menyusui. Ya. Dalam keadaan sehat lah Ustaz Ya, pokoknya dalam keadaan sehat, dia nggak hamil, tidak menyusui, dia wajib apa? Mengqadha. Ya, harus tetap mengqadha. Di waktu yang di keadaan itu dia mampu mengqadha tanpa dia apa, dan dalam keadaan tidak hamil dan tidak menyusui. Nah, jadi nggak apa-apa dia akhirkan qadhanya ya sampai dia benar-benar sempat. Misalkan tahun ini nggak jadi puasa full dikarenakan apa? Menyusui misalkan. Nah, tahun depannya lagi ternyata apa? Hamil ya. Ya nanti kita tunggu tahun berikutnya. Misalkan tahun berikutnya tidak menyusui ataupun tidak hamil, qadha di situ tahun berikutnya. Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Akan tapi dalam mazhab Syafi'i harus diqadha. Harus diqadha ya. Harus diqadha. Nah, semisal Ustaz, si ibu ini ataupun perempuan itu tidak mampu Ustaz. Tidak mampu contohnya? Contohnya maksudnya untuk mengqadha tidak mampu selama dia tidak berpuasa selama di bulan Ramadan. Maksudnya tidak mampu ketika mengqadhanya? Iya. Maksudnya ketika mengqadha dia tidak mampu. Nah, ketika dia keadaan sehat apa gimana? Sehat. Ya dia harus mengqadha. Harus mengqadha. Utang itu ya. Utang ya, termasuknya utang. Nah, ini Ustaz. Dan apakah bisa atau boleh Ustaz semisal kita keluar dari mazhab? Mungkin ada kaul yang lain yang mengatakan mungkin hanya membayar fidyah. Mungkin ada, tapi wallahu alam ana tidak tahu apakah ada kaul yang lain yang mengatakan cuma membayar fidyah, ganti dengan fidyah saja. Kalau ada alhamdulillah ya kita ikut saja. Kaul yang lain karena ini sesuatu yang darurat, ya kan? Iya, Ustaz, betul. Nah, tapi kita kan sekarang lagi membahas madhab, dalam madhab yang anak pelajari, maka tetap harus mengqadha, maamkan kapanpun dia mampu. Kalau misalkan sampai tahun kelima seperti itu hamil menyusui, berarti setelah tahun ke-6 atau setelah tahun ke-7 berarti nanti double puasanya. Ya, double. Akan tapi seperti itu. Kalau mungkin ada madhab yang lain yang mengatakan seperti itu, wallahu alam, maka itu termasuk keluasan di dalam beragama ya kan, karena ikhtilaful ummah rahmah, ya, perbedaan antara para ulama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Berarti memang luas Ustaz ya. Ya, luas. Nah, alhamdulillah terjawab Ustaz ya. Alhamdulillah terjawab tentang ibu menyusui dan ibu hamil selama bulan Ramadan ya. Masyaallah terjawab. Nah, mungkin ini insyaallah bermanfaat ya buat teman-teman semua yang sedang menonton acara ini, dan sekali lagi Ustaz, masyaallah sudah lagi menyempatkan waktunya Ustaz. Alhamdulillah. Nanti kita akan ada pembahasan lain lagi Ustaz insyaallah tentang apa nih Ustaz? Ya nanti pokoknya ditunggu aja Ustaz ya. Ya ditunggu aja insyaallah. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khair sudah lagi-lagi menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Nida Podcast dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ustaz ya. Oke Ustaz, kita pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.